Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman ya. Amin. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman ya, gue akan ngebahas mengenai isu atau rumor teman ya, pemberitaan mengenai seputar cryptocurrency dan sentimennya yang lagi hot-hotnya nih ya, terutama mengenai pertukaran exchange Kucoin gitu teman ya. Jadi memang di grup Telegram gue juga banyak yang bertanya, bang gimana itu nasib Kucoin ya, apakah nantinya akan kayak FTX? Nah nanti bakal kita coba ya lihat apakah benar nanti kayak FTX dan apakah ada potensi untuk masalah ini akan panjang atau enggak gitu teman ya. Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke teman, oke. Jadi sebelum melanjutan video ini ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap hari ini di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung dulu ya. Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan gua juga sering share informasi mengenai coin or token early yang big potensial. Dan kalian juga di sini juga bisa sharing kripto nih ke gua dan teman-teman yang ada di grup. Dan itu semua gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke? Jadi kita langsung aja teman ya untuk ngepantau market kripto sebelumnya. Sebelum kita akan lanjut mengenai isu pemberitaan Kucoin ya, yang katanya melanggar undang-undang di Amerika Serikat teman. Nah ya, jadi di sini terlihat banget teman ya, untuk Bitcoin saat ini mengalami pertumbuhan 0,23%. Tepatnya Bitcoin saat ini berada di level 70.495 US dollar. Tapi di sini untuk Ethereum ya, ini malah mengalami penurunan ya, 0,5%. Biasanya kan diimbangi ya, BTC sama Ethereum itu naik bareng gitu tuh. Kenapa Ethereum ini sempat turun? Karena Ethereum ini juga kena jegal juga ya mengenai permasalahan statusnya, apakah sekuritas atau bukan. Karena nantinya Ethereum kan nanti akan diajukan menjadi sebuah ETF teman ya, ETF baru setelah Bitcoin gitu teman ya. Ini juga kita pantau ya, gue masih pantau juga nih untuk perkembangan ETH gitu teman ya, mengenai kena jegal SEC juga mengenai hal ini gitu teman. Peraturan AS lah intinya kena jegal juga ya, yang menyebabkan harganya saat ini kayak tertahan gitu ya, mau naik tapi tertahan gitu ya, seperti itu ya. Untuk update-annya udah gue share ya, video gue sebelumnya ngebahas mengenai permasalahan Ethereum ini, kalian bisa tonton deh ya. Nah kali ini kan lagi gencar-gencarnya atau lagi hot-hotnya isu mengenai salah satu pertukaran exchange top berapa besar ya, top sekitar pokoknya masuk 10 besar lah, masuk 10 besar gitu ya Kucoin itu teman. Jadi itu adalah salah satu pertukaran besar atau enggak 7 besar kalau nggak salah ya. Ya, yang dimana dia kena jegal nih undang-undang AS ya teman ya, di distrik AS Selatan, intinya seperti itulah ya. Nah kiranya seperti apa sih bang isunya, apakah akan sama seperti nasibnya seperti FTX nanti? Jadi teman-teman gue rasa banyak yang ketar-ketir atau takut ya mengenai Kucoin ini, takut kejadian FTX terulang kembali gitu ya, takutnya kan seperti itu gitu teman. Nanti bakal kita kepoin aja ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di CMC untuk peringkat Kucoin itu, nah ini ya di peringkat 7 besar ya. Bahkan ini secara market cap volume trading 24 jamnya ya, volume tradingnya ya maksudnya, ini mencapai 2000 juta miliar, 2 miliar US dollar gitu teman ya. Oke, dan ini pas di atas Get.io ya untuk peringkat Kucoin di market spotnya, tapi ya di market spotnya. Artinya bisa kita ambil kesimpulan Kucoin ini adalah salah satu pertukaran besar ya di dunia cryptocurrency gitu teman ya. Bahkan di gini Get.io aja peringkat 8 ya, Kucoin peringkat 7. Dia cukup besar banget ini pertukaran gitu teman ya. Dan peringkat pertama tetap ya dipegang oleh Binance, dan peringkat kedua ada Coinbase Exchange ya teman ya. Yang ketiga ada Bybit ya. Dari segi volume trading 24 jamnya ya, dan dari segi market cap juga sih ya. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan gencar banget ya mengenai permasalahan crypto exchange Kucoin ini, yang katanya
pendirinya atau pendiri Kucoin itu didakwa dengan undang-undang kerahasiaan bank dan pelanggaran pencucian uang. Artinya pendiri dari Kucoin ini terkena undang-undang AS ya, mengenai kerahasiaan bank dan pelanggaran pencucian uang katanya teman. Oke, katanya di sini ya, Distrik Selatan New York telah mengumumkan tuntutan terhadap bursa mata uang kripto global Kucoin dan para pendirinya katanya teman. Katanya mereka itu telah melakukan pelanggaran besar terhadap undang-undang anti pencucian uang AS atau money laundry di AS gitu teman ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu, Tom? Jadi katanya di sini ya, seorang pengacara Amerika Serikat yang bernama Damian William, teman ya, selaku pengacara Distrik Selatan New York ya. Mereka tuh katanya merinci sebuah dakwaan terhadap Kucoin, teman ya, di mana si pengacara ini menuduh platform Kucoin dan para pendirinya ya, Chun Gan dan Ketang ini ya. Katanya mereka itu telah beroperasi tanpa protokol anti pencucian uang yang tepat ya, teman. Dimana intinya dari operasional pertukaran exchange Kucoin ini telah melanggar ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang berada di Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, teman. Ya, hal itu yang menyebabkan pengacara Damian William ini menuduh bahwa platform Kucoin ya telah melanggar undang-undang kerahasiaan bank dan pelanggaran pencucian uang. Intinya melanggar hukum AS, intinya seperti itu, ya. Nah, di sini ya menurut si pengacara tersebut atau William, katanya seperti yang dituduhkan dalam surat dakwaan hari ini, katanya Kucoin dan para pendirinya dengan sengaja berusaha menyembunyikan fakta bahwa sejumlah besar pengguna AS berdagang di platformnya. Namun lembaga keuangan seperti Kucoin yang memanfaatkan peluang unik yang tersedia di Amerika Serikat juga harus mematuhi hukum AS untuk membantu mengidentifikasi dan mengusir kejahatan dan skema pendanaan yang korup. Kucoin diduga sengaja memilih untuk tidak melakukannya, gitu teman. Jadi artinya di sini teman ya, para pelanggan Kucoin di Amerika Serikat itu cukup banyak ya. Bahkan sebagian besar tuh pengguna AS berdagang di platformnya Kucoin, yang mengingat Kucoin kan tadi pertukaran top 7 besar dunia untuk saat ini gitu teman. Tapi kenapa Kucoin ini bisa sampai kena jegal ya oleh aturan-aturan undang-undang di AS? Karena katanya sih dia teman ya nggak menerapkan sistem KYC ya teman. Katanya sih nggak menerapkan sistem KYC gitu. Yang intinya sistem KYC atau KYC ya teman ya, itu untuk mengidentifikasi data ya, mengidentifikasi data penggunanya ya, karena pengguna dari Kucoin itu rata-rata dari orang AS gitu teman. Tapi mereka nggak menerapkan sistem KYC. Katanya denger-denger Kucoin ini ya baru menerapkan sistem KYC itu per ini nih ya, memperkenalkan program KYC itu per Juli 2023. Makanya si AS itu mendeteksi bahwa sebelum mereka melakukan KYC menurut hukum AS gitu ya, itu merupakan surganya ya, surga untuk money laundry atau pencucian uang. Ya makanya di sini untuk Damian William itu selaku pengacara Amerika Serikat menuduh bahwa ini dilakukan dengan sengaja oleh Kucoin. Ya diduga ya, Kucoin diduga sengaja memilih untuk tidak melakukannya ya teman. Oke, untuk benar-benar memerangi money laundry lah atau pencucian uang di sebuah platform pertukaran cryptocurrency. Intinya seperti itu teman. Jadi ini adalah tuduhan yang dilontarkan oleh pengacara ya dari segi hukum Distrik Amerika tadi gitu teman. Nah di sini karena banyak yang khawatir ya mengenai pengguna-pengguna Kucoin ini atau member-member Kucoin yang udah gabung di pertukarannya. Nah, di sini makanya Kucoin tuh mengklarifikasi nih pada 26 Maret ya 11 AM ya, dimana dia tuh menyebutkan nih di tweetnya di Twitter ini teman ya, katanya Kucoin beroperasi dengan baik dan aset pengguna kami benar-benar aman ya. Kami mengetahui laporan terkait dan saat ini sedang menyelidiki rincian melalui pengacara kami. Kucoin menghormati hukum dan peraturan berbagai negara dan secara ketat mematuhi standar kepatuhan. Ini adalah klarifikasi dari Kucoin teman ya. Di sini memang nggak ada klarifikasi mengenai dia mengaku salah nggak, tapi benar-benar untuk menghormati proses hukum ini ya,
Katanya di sini Kucoin itu menjamin bahwa untuk semua aset pengguna ya atau dana pengguna di pertukaran Kucoin itu aman cuy. Apakah benar, nanti bakal kita cek ya teman. Gue rasa dengan penjelasan Kucoin ini, Kucoin itu masih bisa dipegang lah ya untuk acuan keamanannya ya dana penggunanya gitu teman. Ya, mereka di sini mengklarifikasi bahwa dana tetap aman ya di Kucoin ya. Meskipun Kucoin saat ini terkena badai ya, terkena badai dugaan pelanggaran hukum ya, karena kegagalan menerapkan anti pencucian uang di platform exchange-nya. Intinya seperti itu. Di sini teman ya, gue akan coba sebenarnya untuk infonya ini ya dari kemarin ya. Ini bahkan dikutip dari Radar Hits ya, katanya pertukaran cryptocurrency Kucoin dan dua pendirinya didakwa pidana dengan pelanggaran tindakan kerahasiaan bank dan pelanggaran pengiriman uang tanpa izin ya. Ini dari United States Attorney's Office teman ya. Ini ya udah disampaikan gitu teman ya. Ya, jadi kalau dia terjerat undang pidana ya penjara, berarti ya kriminal jatuhnya gitu teman. Nah, di sini teman ya gue kutip dari Kyongju ya, dimana ini adalah pendiri atau cryptoquant.com. Dia itu menginfokan seperti ini teman ya. Meskipun dari pihak Kucoin saat ini terkena badai ya pelanggaran ya undang-undang di AS yang terancam hukuman pidana tadi ya kalau kita baca. Ini dari Kim Jong Un ya, selaku pendiri CEO cryptoquant.com, analis on-chain teman. Dia itu mengatakan katanya penarikan BTC dan ETH melonjak ya. Ya wajar ya melonjaknya karena ada info tersebut ya. Takutnya orang-orang itu berspekulasi bahwa takutnya akan menjadi FTX berikutnya nih ya yang kena jegal undang-undang mengenai AS gitu teman. Yang alhasil FTX di tahun 2022 kemarin mengalami kebangkrutan. Takutnya isunya pasti beredar apakah Kucoin ini akan sama nasibnya dengan FTX gitu teman. Ya, nah di sini katanya dari analis on-chain yang ditweet oleh Kyongju ini, dia tuh mengatakan katanya penarikan BTC dan ETH itu melonjak. Oke, wajar ya karena orang banyak yang takut ya karena Kucoin terkena badai jegal ini ya dari undang-undang AS. Tapi di sini ya terutama didorong oleh pengguna retail ya. Jadi retail banyak yang ketakutan, intinya seperti itu. Dengan dampak kecil pada keseluruhan cadangan. Nah, di sini katanya mereka tampaknya tidak mencampurkan dana pelanggan dan memiliki cadangan yang cukup untuk memproses penarikan pengguna, teman ya. Jadi di sini inilah bisa gue simpulkan ya teman bahwa Kucoin itu masih dibilang untuk mengarah ke FTX itu kayaknya jauh ya dari segi on-chain ya. Karena ada isu gempuran badai ini untuk Kucoin ya yang menyebabkan penarikan yang cukup banyak banget di pertukaran Kucoin ini. Tapi di sini mereka bisa mengcover. Artinya dari segi analis on-chain menurut Kyongju ini dari CryptoQuant teman, dia menyebutkan tampaknya Kucoin itu nggak menggabungkan antara dana pelanggannya dan dana dari pertukaran exchange-nya ya, yang menyebabkan meskipun banyak penarikan Kucoin itu masih tetap stabil, intinya seperti itu, masih tetap stabil. Artinya dia memiliki banyak uang ya untuk mengcover penarikan ugal-ugalan ya bagi para pengguna Kucoin. Kyongju ini menyebutkan ini beda halnya yang terjadi dengan FTX. Ini di-compare ya dengan kejadian FTX. Nah, di sini Kyongju menyebutkan cadangan Kucoin BTC dan ETH tampaknya organik ya, tidak seperti cadangan FTX. Mereka tidak mencampurkan dana nasabah, teman. Tapi beda halnya dengan yang dilakukan oleh FTX waktu menjelang kebangkrutannya ya, dimana FTX waktu itu teman ya juga sama terjegal mengenai peraturan ya. Alhasil banyak orang yang berbondong-bondong menarik uangnya dari pertukaran FTX. Tapi kenapa banyak uang dari membernya atau nasabahnya itu nggak bisa diambil? Karena di sini kesalahan fatal dari FTX. FTX itu telah menyampurkan dana pelanggan dengan dana mereka ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada penarikan, otomatis nggak semua dana yang bisa balik gitu ya, karena sebagian dananya itu kan terjerat hukum gitu ya. Dan untuk mengklarifikasi hukum tersebut harus diproses sedemikian rupa gitu ya. Ini uang dari mana, ini uang dari mana kan gitu, harus dipilah-pilah gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan FTX waktu itu tuh runtuh di tahun 2022, di mana FTX menyampurkan dana nasabah dengan dana FTX atau dana pertukaran. Sedangkan hal ini berbeda banget ya, atau bertolak belakang banget dengan
kejadian Kucoin saat ini, di mana meskipun ada isu badai yang menyerang Kucoin, yang Kucoin dianggap melanggar hukum di AS ya teman, tapi Kucoin di sini tidak menyampurkan dana nasabah dengan dana pertukarannya. Jadi kalaupun ada penarikan yang cukup besar, ini secara data on-chain ini masih cukup sehat teman. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau ada yang bilang apakah si Kucoin ini nantinya akan sama seperti FTX, jadi gue rasa kayaknya cukup jauh ya teman. Tapi di sini yang tadi gue udah bacain ya, bahwa Kucoin itu katanya di sini ngejamin ya buat para dana nasabah itu tetap aman di Kucoin gitu teman ya, dan mereka menghormati proses hukum ini. Itu ya seperti itu teman. Oke, dan buat teman-teman semua yang mungkin ya saat ini ketakutan atau apa ya kalian nggak apa-apa sih ya kalau menurut gue pribadi untuk pindahin aset kalian dulu ya ke pertukaran lainnya atau ke wallet non penahanan, wallet Trust Wallet, MetaMask atau Cool Wallet ya, akan lebih aman. Intinya seperti itu ya. Kalian pindahin aja dulu, no problem sih kalau menurut gue pribadi, untuk jaga-jaga aja. Kita nggak tahu nanti permasalahannya ke depannya seperti apa. Tapi untuk saat ini, kalau menurut data on-chain yang disampaikan oleh Ki Yongju selaku analis data on-chain dari CryptoQuant, ini secara data on-chain dia cukup organik. Jadi masih tercover lah ya untuk penarikan besar-besarannya, nggak seperti kejadian FTX waktu itu. Intinya seperti itu ya teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai isu atau news pertukaran exchange Kucoin yang saat ini didakwah ya, katanya melanggar undang-undang kerahasiaan bank dan pelanggaran pencucian uang teman. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.